Oke, sehingga percabangannya menjadi lebih bagus sobat. Nah ini dia. Nah bagian tengah ini akan kita buang sobat, agar percabangannya menjadi lebih optimal. Ini kita buang bagian tengah Bang Kandar. Aduh, Bang Kandar salah potong. Aduh sobat. Tunggu. Nah, ini kita perbaiki balik. Nah, kalau udah kejadian seperti ini, bagian atas ini ada berlubang sobat. Kalau diperhatikan ini dia. Ini lubangnya. Nah, kalau kita tidak lakukan pengendalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sobat Kebun Mangga Arum. Dalam video ini kita akan bahas jenis cabang atau dahan seperti apa aja yang wajib kita pruning pada tanaman mangga kita, sehingga bisa mendapatkan pertumbuhan yang optimal. Oke sobat, salah satu dahan atau yang pertama adalah dahan yang terinfeksi penyakit sobat. Oke, di sini kita akan perlihatkan bagaimana contoh dahan pada tanaman mangga yang terinfeksi penyakit. Di depan kita ini ada salah satu tanaman mangga. Nah, kebetulan di sini terdapat satu dahan yang terinfeksi penyakit sehingga wajib kita lakukan pruning atau pemangkasan. Seperti sobat lihat, ini dia. Kemudian juga di bagian atas nampak lubang. Oke, akibat yang ditimbulkan oleh penyakit ini itu menyebabkan tanaman mangga kita menjadi mati di bagian atasnya sobat. Oke, kalau kita lihat bagian atas ini udah kering sobat. Oke, jadi pada tanaman mangga yang dahannya terinfeksi penyakit itu wajib di pruning atau dipangkas. Untuk studi kasus yang ini dia. Oke, maka kita akan potong di bagian ini sobat. Nah, oke, kita lihat kondisi bagian atas dahannya. Ini dahannya udah kering, walaupun ini ada beberapa tunas baru, dan lubang yang telah dibuat ini semakin lama dia akan turun ke bawah. Dan jika kita tidak melakukan amputasi, maka dikhawatirkan suatu saat tanaman mangga ini akan mati total. Dia akan turun ke bagian akar dari tanaman mangga kita. Jadi di sini kita akan potong di bagian ini. Oke, karena cabangnya cukup besar, maka kita akan gunakan gaji sobat. Pastikan untuk memotong berbentuk mereng sobat ya. Oke. Oke, ini cabangnya. Oke, kalau kita lihat sekarang, ini terlihat jelas. Ini dia. Ini juga. Ini juga. Ini jadi mati sobat. Oke, kebetulan di pohon yang ini selain yang barusan ada lagi yang ini. Ini juga merupakan salah satu dahan yang terinfeksi penyakit. Bagian atas ini ada berlubang sobat. Kalau diperhatikan ini dia. Ini lubangnya. Nah, kalau kita tidak lakukan pengendalian, maka tanaman mangga ini akan mati semuanya. Nah, di sini kita akan coba potong di bagian ini. Kita lihat apakah masih ada lubang ke bawah. Jika masih ada, maka kita akan potong lagi di bagian bawahnya. Oke, sebelumnya kita potong di sini dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Alhamdulillah cukup bagus, tidak ada lubang, berarti bagian bawahnya masih aman sobat. Dahan-dahan yang ada ini wajib kita isolasi sobat. Dibuang di tempat khusus, kalau perlu dibakar karena di dalamnya terdapat hama penyakit. Oke. Yang kedua, kita akan pruning atau pangkas dahan pada taman mangga kita yang mati atau kering sobat. Seperti sobat lihat, ini udah berbunga sobat ya. Demikian juga di bagian ini. Tapi ada satu dahan nih yang udah mati atau kering. Maka jika ada dahan yang mati atau kering seperti ini, pastikan untuk sobat memangkas atau mempruningnya. Oke, ini akan kita pangkas. Nah, ini mati dia. Oke, dipangkas di bagian itu sobat.
Oke sobat, untuk yang ketiga, dahan ataupun ranting ataupun cabang yang wajib kita pruning adalah cabang yang tegak lurus ataupun yang tumbuh ke arah ke dalam sobat. Nah di sini kalau kita perhatikan di tanaman mangga ini, oke, ini dia. Oke ya. Nah ini ada satu cabang yang ukurannya cukup besar sobat, yang ini ya. Nah, ini dia tumbuhnya arahnya mereng ke dalam sobat, atau ke tengah, dan bentuknya tegak lurus. Nah untuk cabang yang ini kita akan pruning atau pangkas agar sinar matahari bisa masuk ke bagian dalam lebih optimal sobat. Kalau sobat perhatikan balik, ini ada dua, yang ini arahnya ke samping atau keluar, yang ini arahnya ke tengah ataupun ke dalam. Maka dengan sangat senang hati sobat ya, kita akan pangkas di bagian ini. Oke, kenapa tidak dipangkas di sini? Ini ada cabangnya keluar, cabang ini juga terganggu karena di luarnya juga ada cabang-cabang yang lain. Oke, kita pangkas dulu cabang yang tegak lurus ataupun mengarah ke dalam. Oke sobat. Oke, tarik dia. Wow, hampir satu pohon mangga sobat. Nah kalau kita perhatikan sekarang, nah, kondisinya bagian tengahnya sekarang udah bisa matahari masuk dengan optimal pastinya. Selain yang barusan, cabang yang mengarah ke dalam juga yang ini sobat. Kalau diperhatikan, yang ini arahnya keluar, yang ini arahnya ke dalam sobat. Kalau ini tidak kita buang, nanti akan besar dan juga akan menutupi ruang yang telah kita buat di bagian tengahnya. Jadi ini juga kita buang. Oke, yang keempat, kita juga akan melakukan pemangkasan atau pruning pada dahan mangga yang tumpang tindih sobat, ataupun yang satu arah. Seperti sobat perhatikan, nah ini contohnya salah satunya yang ini. Nah ini arahnya kemari, yang ini juga ikut ke arah yang sama sobat. Maka jika ada pada tanaman mangga kita yang dahannya seperti ini wajib untuk di pruning agar lebih optimal, yaitu dahan yang tumpang tindih ataupun satu arah. Oke, selain yang itu ada lagi yang ini. Oke, yang ini dia. Oke, kalau kita lihat sebelah sini ada lagi dia. Oke sobat, ini ada dua, tapi ke arah yang sama. Yang kecil ini kita buang. Oke, untuk yang kelima, salah satu lagi dahan yang wajib kita pruning adalah yaitu dahan yang posisinya terlalu dekat dengan tanah sobat, atau terlalu rendah. Untuk contoh di pohon yang ini, kalau sobat perhatikan, ini dia ada satu dahan, ini dengan tanahnya tidak sampai satu jengkal. Oke ya, ini dia tidak sampai satu jengkal, udah ada percabangan. Kemudian yang ini mengarahnya ke samping sobat, sehingga dengan tanah dia terlalu dekat. Maka untuk dahan yang mengarah ataupun yang terlalu dekat ke tanah, itu lebih bagus kita pruning sobat. Kenapa? Kalau di musim hujan ini sangat cepat untuk terinfeksi penyakit, dan jika nanti di cabang ini berbuah, ini akan sangat merepotkan. Kita perlu mengantisipasi agar buahnya tidak menyentuh tanah sobat. Oke, jadi dalam rangka pruning tanaman mangga, untuk dahan yang seperti ini, sini ada 3 nanti kita pruning. Ini 1, ini 2, ini 1 lagi 3. Untuk dahan-dahan yang terlalu dekat ke tanah, itu akan kita buang sobat. Dekat lagi bahkan dah, bawah lagi. Oke. Oke. Lanjut nih dulu. Satu lagi. Oke, nah ini bentuk tanaman mangga ini setelah kita lakukan pemangkasan pada dahan yang terlalu dekat ke tanah sobat. Nah, jadi cabangnya telah
tertinggal ataupun telah terlihat lebih rapi dengan cabang-cabang yang mengarah ke atas, tidak terlalu dekat ke tanah sobat. Berikutnya, dahan yang kita wajib pruning adalah dahan di tanaman mangga kita yang posisinya terlalu rapat sobat. Seperti sobat lihat, ini tanaman mangganya cukup rimbun. Nah, di sini ada dahan sobat. Ini dia. Ini ada 3, 1, 2, 3. Sehingga posisi ini cukup rapat, maka salah satu di bagian tengah ini perlu kita pruning. Oke, atau kita buang. Oke. Demikian juga di bagian yang ini. Kalau sobat perhatikan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 cabang, maka 3 cabang yang akan kita rawat, sedangkan 2 cabangnya kita buang juga. Oke, satu lagi di sebelahnya. Oke, sehingga percabangnya menjadi lebih bagus sobat. Nah, ini dia. Contoh yang lain untuk cabang yang terlalu rapat adalah di bagian atas. Kalau kita perhatikan, oke, ini dia. Nah, ini ada cabang, 3 cabang utama. Nah, bagian tengah ini akan kita buang sobat, agar percabangannya menjadi lebih optimal. Ini kita buang. Bagian tengah Bang Kandar. Bang Kandar salah potong. Aduh sobat. Tunggu. Nah, ini kita perbaiki balik. Nah, kalau udah kejadian seperti ini, yang ini ada, kita lihat dulu. Nah, ini masih kondisi yang sama, kalau apa kita buang yang ini sobat. Kita tinggalkan 2 arah kiri kanan. Oke sobat, nah percabangan telah lebih cantik kan. Lanjut lagi untuk cabang telur rapat, kebetulan masih di tempat yang sama. Ini ada lagi nih. Oke, kita lihat sekarang. Aduh, pohonnya udah mending. Oke, ini abang kena telur rapat. Oke sobat, nah ini dia. Oke, kita lanjut ke cabang berikutnya. Selanjutnya, cabang ataupun bagian dari tanaman mangga yang wajib kita pruning adalah dahan-dahan yang tidak produktif sobat. Kalau kita masuk ke bagian dalamnya, kita perhatikan. Oke, nah contohnya yang ini sobat. Ini dulu tunas air, dia udah cukup besar, namun ini bukan merupakan cabang produktif, sedangkan cabang produktif adalah yang ini sobat. Nah, jadi yang ini satu sama yang ini akan kita pangkas sobat, agar cabang 3 di atas itu bisa lebih optimal nantinya. Oke, demikian juga cabang di dalam. Yang ini dia. Nah, ini lagi. Oke, kalau kita lihat di sebelah ini ada lagi. Nah, ini dia. Demikian juga yang ini juga akan kita buang. Oke sobat, nah ini ada lagi di atasnya. Ini makan ada 4, kita tinggalkan 3, kita buang. Oke, berikutnya yang kita pruning pada tanaman mangga kita adalah dahan yang terlalu tinggi sobat. Kalau kita perhatikan ke bagian ini, tanaman mangga ini terdapat dahan yang terlalu tinggi, maka akan kita pruning sobat. Nah, di sini salah satunya adalah yang ini sobat, bagian tengah ini. Nah, dan ini selain terlalu tinggi, dia juga mengarah ke atas, sehingga wajib untuk kita lakukan pruning. Oke, kita lakukan sekarang. Nah, jatuh dia sobat. Oke. Nah, selain yang ini barusan, di sebelahnya juga ada. Ini dahannya sudah cukup tinggi, maka perlu kita pruning. Oke, coba Anda bisa panjat. Oke sobat, kita akan buang dia cabang full tinggi. Ini dibantu sama Bang Kandar lagi panjat kita keluar. Aduh, ada insiden. Kita lanjut lagi yang di sebelahnya. Oke sobat, ini tampilannya sekarang. Nanti di bagian itu akan tumbuh cabang baru sobat. Oke, jadi pastikan untuk mudah perawatan agar optimal, cabang-cabang yang terlalu tinggi dilakukan pemangkasan. Oke sobat, berikutnya yang kita pruning adalah tunas air sobat. Oke, seperti kita lihat sekarang di bagian ini. Nah, ini dia. Ini ada tunas air. Oke,
Oke, kita buang lagi. Demikian juga di bagian atas ini. Ini ada 3 tunas air. Oke. Nah, di bagian ini terlalu banyak tunas airnya sobat. Santai Bang Anda. Oke, Bang Anda terlalu bersemangat. Masih ada 2 lagi di tengahnya. Oke, juga buang juga. Oke, 1 lagi. Oke, nah bentuk sekarang lebih bagus pastinya. Demikian juga di sebelah ini. Kita akan merawat 3 cabang aja, jadi tunas-tunas airnya akan kita buang. Oke sobat, untuk tahap berikutnya yang wajib di pruning adalah dahan yang terkena hama sobat. Seperti sobat lihat di sini. Nah, ini ada dahan yang pucuk-pucuknya telah terkena serangan hama. Oke, ini dia. Maka dahan yang ini wajib untuk kita pruning sobat. Kalau hasil akhirnya dia jadi seperti ini sobat. Nah, ini pucuknya mati dia. Dan di bagian bawahnya ada benjolan-benjolannya sobat. Ya, ini ada benjolan-benjolannya di dalamnya. Maka untuk dahan seperti ini perlu sobat berhati-hati, terutama untuk jenis cok kanan sangat sering terkena penyakit jenis ini. Maka yang ini perlu kita pruning di bagian bawah ini sobat. Oke, demikian juga di sebelahnya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ini kita pruning lagi. Oke sobat, ini adalah contoh-contoh. Ini terjadi karena kita telah lama tidak melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida, sehingga ada beberapa tanaman mangga kita yang terkena hama. Maka untuk pengendaliannya tahap awal adalah kita melakukan pruning atau pemangkasan. Setelah selesai baru kita lanjutkan dengan penyemprotan nantinya sobat. Sekian sharing kita, semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Untuk sobat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.